Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di part ke-33 untuk ujian soal jabatan operator layanan operasional. Kita langsung saja ke soalnya. Dalam 1 bulan terakhir, salah satu bawahan Anda dikeluhkan oleh anggota lain karena dianggap tidak punya kinerja yang baik dan menghambat aktivitas kerja anggota yang lain karena tugas yang dikerjakan selalu melewati tenggat waktu dan atau perlu diperbaiki. Padahal Anda sudah memastikan untuk memberikan tugas sesuai dengan job desk. Anda juga telah beberapa kali memberi kesempatan, konseling, bahkan pelatihan tambahan agar kinerjanya bertambah baik. Namun sesuai evaluasi kerja mingguan yang ada, kinerja karyawan tersebut ternyata masih berada di peringkat terbawah. Sikap Anda adalah di sini sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan pelatihan ya, tapi masih di peringkat terbawah. Memberhentikan, saya memberikan kesempatan terakhir ini kurang sesuai kan, sudah sering diberi kesempatan. Melaporkan hal tersebut pada pimpinan agar segala proses dengan segala berlaku. Nah, ini kan kalian pimpinannya ya, kalian yang berhak meminta atasan untuk segera memindahkan ke divisi lain jika tidak, mengajak anggota divisi lain untuk tidak terlalu menekankannya dan membantunya untuk menyelesaikan pekerjaan jika tidak ya. Jadi setiap karyawan punya tanggung jawab masing-masing. Kalau sudah diberi kesempatan ya ini harus segera diberhentikan ya, karena sudah diberikan kesempatan berulang kali ya. Aspek yang dinilai adalah aspek pengambilan keputusan. Jadi sebagai pemimpin diharapkan memiliki kompetensi untuk mengenali situasi yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangannya. Karena kalian sebagai pemimpin harus ada kewenangan untuk memberhentikan ya, tetapi tidak semata-mata diberhentikan langsung ya, tapi harus diberikan kesempatan dulu. Kalau sudah diberikan kesempatan kok masih tidak berubah ya harus diberhentikan. Next. Anda terkenal sebagai karyawan yang rajin dan ringan tangan di kantor Anda. Jika ada rekan kerja yang meminta bantuan, biasanya yang Anda lakukan adalah saya akan mendorongnya untuk menyelesaikan tugas secara mandiri. Jika dia tidak sering bantu, ya, saya akan langsung memberikan bantuan selama itu tidak mengganggu saya dan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. Ini karena kalian ringan tangan ya, bisa. Saya akan memperhatikan dengan tugas-tugas saya sambil menyemangatinya untuk menyelesaikan tugas. Misalnya, saya selalu meminta mereka untuk mengerjakan tugas mereka terlebih dahulu dan baru meminta bantuan saya. Ya, saya akan membantunya mencari cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan tugas yang dibanding menyerahkan tugas kepada saya. Menurut saya yang paling sesuai itulah yang B, karena kalian terkenal ya dengan tangan, berarti akan memberikan bantuan. Aspek yang dinilai aspek kerjasama ya. Ini ya, jadi untuk melakukan tugas kerja, untuk kemampuan menjalin mempertahankan yang aktif, memiliki komitmen saling bantu dalam penyelesaian tugas. Anda adalah seorang pengusaha kue yang telah lama membuka usaha Anda. Belakangan ini di kota Anda usaha kue sedang tren dan semua orang berlomba-lomba untuk membuka usaha yang sama. Karena hal ini banyak pelanggan reguler Anda berpindah ke toko kue yang lain dan membuat Anda merugi. Sikap Anda tetap lanjutkan kue seperti biasanya dan meminta para karyawan untuk ikut memikirkan solusi masalah ini. Bisa ya, dari tahu kekurangan usaha kue saingan, mencoba untuk tetap bertahan dan berusaha tidak terpengaruh dengan banyaknya saingan. Segera merubah jenis produk yang dijual untuk menarik lebih banyak pembeli. Saya melakukan evaluasi menyeluruh bersama-sama membuat strategi jangka panjang untuk menaikkan penjualan. Nah, ini menurut saya yang ini sesuai. Ya, harus ada evaluasi. Kalau ini kurang ya. Jadi, aspek yang dinilai adalah aspek pengembangan diri. Jadi saat mengalami kendala, seorang pemimpin harus mampu melakukan evaluasi dan menyusun solusi jangka panjang sehingga dampak perubahan dapat dirasakan pada waktu yang lama. Jadi hanya jangan dalam jangka pendek ya. Seorang pemimpin harus punya solusi jangka panjang. 4. Perusahaan akan memberikan jumlah bonus bagi pegawai yang memiliki target penjualan tertinggi bulan ini. Saat pengumuman Anda diketahui salah seorang rekan Anda yang berhasil melakukan target tertinggi ternyata melakukan manipulasi data sehingga ia berhasil mendapatkan bonus
tersebut. Sikap Anda berdasarkan bukti yang memberikan kalian lewat mensusulan yang kurang sesuai ya. Dari bukti untuk kemudian melaporkannya pada atasan, kurang ya, diam saja, tidak menegurnya dengan baik-baik dan mengatakan bahwa yang dilakukan salah, yang sesuai ya, memarahinya juga tidak. Karena di sini kalian gunakan atasan ya, jadi kalian harus menegur dan mengingatkan. Nah, aspek yang dinilai adalah aspek integritas. Jadi sebagai seorang AS saat menghadapi ketidakadilan dan kecurangan, diharapkan mampu melakukan koreksi atas penyimpangan baik diri sendiri maupun orang lain. Aspek sini integritas ini penting sekali ya, aspek integritas dalam organisasi. Terakhir, karena suatu hal Anda terpaksa menyimpan jumlah besar uang kepada teman Anda untuk keperluan pribadi. Anda berjanji untuk mengembalikan uang tersebut saat hari gajian tiba. Ternyata perusahaan mengalami masalah dan gaji karyawan terpaksa ditunda hingga beberapa minggu depan, padahal teman Anda sudah berkali-kali menyatakan pinjaman tersebut karena rencananya akan digunakan untuk membayar keperluan. Jadi sikap Anda adalah meminta bantuan keluarga membantu masalah tersebut dengan sesuai yang kurang sesuai ya, karena kalian minjem sendiri. Menjelaskan permasalahan saya saat ini dan meminta pengertiannya untuk bayar utang saat gaji sudah saya terima. Juga kurang ya. Berusaha memberinya pengertian mengenai pelambatan saya sambil mencari pinjaman online meskipun bunganya sangat tinggi. Jika perlu dipertanyakan masa bersalah dan berjanji akan membayar lebih banyak dari uang ini jika tidak, pura-pura tidak tahu. Ya, jadi kalau menurut saya yang ini ya, karena di sini juga butuh ya, yang minjamnya itu juga butuh. Jadi aspek yang dinilai adalah aspek integritas. Jadi ketika kalian sudah berjanji, ya harus ditepati ya, menghadapi ketidakadilan kecurangan dalam pekerjaan dan mampu melakukan koreksi penyimpangan baik diri maupun orang lain. Jadi kalau kalian harus berusaha ya mencari solusi, karena yang meminjamkan juga membutuhkan uang tersebut dan kalian sudah berjanji ya untuk di part ke-33 ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.